Halo, selamat pagi teman-teman. Salam Rahayu. Perkenalkan nama saya Anissa Konganaha. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Suprati sebagai tugas akhir semester 4 tentang manusia dan kebudayaan Indonesia. Simak video selanjutnya ya. Terima kasih. Salam Rahayu. Pertanyaan pertama, apa ya pertanyaannya dulu ono tulisannya. apa tujuan utama dari pembangunan Masjid Baiturohim tersebut? Ya untuk supaya warga di sini itu banyak yang dimudahkan untuk beribadah di Masjid Baitur Rahim. Karena memang dulunya belum adanya musola. Sekarang sejak dibangunnya Masjid Baitur Rahim itu alhamdulillah banyak umatnya yang berdatangan berjamaah di situ. Banyak ya Bu? Banyak, alhamdulillah banyak. Pertanyaan kedua, apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam proses membangun masjid tersebut? Ya karena dulu itu difasilitasi dari seorang Bapak Haji Mariono, jadi warga nggak ada yang kesulitan karena itu sudah ada yang mendanai. Bahkan itu hibah dari Bapak Haji. Itu masjid itu dihibahkan untuk masyarakat Gabahan, seluruh Gabahan. Jadi warga itu ya alhamdulillah tidak ada yang donatur, semua subsidi dari Bapak Haji Mariono. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam pembangunan masjid tersebut? Dalam arti pembangunan bagaimana? Dalam pembangunan masjid itu siapa saja yang terlibat Bu? Dalam kategori keuangan? Iya. Nggak ada, yaitu hanya satu itu yang mendonasikan Bapak Haji Mariono. Jadi tidak ada. Masyarakatnya yang lain? Nggak ada. Karena itu memang sudah sumbangan dan subsidi hibah itu dari satu bapak. Jadi nggak ada. Itu terus terang memang itu dihibahkan untuk warga masyarakat Gabahan. Jadi tidak ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa tokoh utama yang memiliki inisiatif atau keinginan untuk membangun masjid tersebut? Ya Bapak Haji Mariono. Ya itu satu-satunya. Semua itu yang ini Pak. Jadi tidak ada orang lain. Sejak kapan masjid ini didirikan? Ya itu kurang lebih 7 tahun ini. Kurang lebih 7 tahun. Pertanyaan selanjutnya, kapan terakhir ada perubahan bangunan di masjid tersebut? Belum ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, ya kondisinya kan masih bagus. Karena masih 7 tahun ini. Jadi belum ada perubahan pembangunan, belum ada. Ini kan masih baru. Ya, oh iya, masih baru kan? 7 tahun kan masih baru. Yo, jelok ini. Di mana biasanya anak-anak tuh belajar Al-Quran di rumah atau? Ya kebanyakan itu kalau anak-anak belajar Al-Quran itu ada di masjid itu juga ada. Ada yang sekolah istilahnya itu privat ada yang di sekolahan lain dalam arti di khusus TPA. Ya kan masjidnya ini. Nah, orang belajar ngaji kan ya ada di masjid itu ada. Pertanyaan selanjutnya, mengapa masjid ini harus terus dilestarikan? Ya karena itu memang harus ya Mbak, karena kita kan ya butuh itu ya supaya gimana ya Mbak, namanya masjid itu kan tempat beribadah, jadi nggak bisa untuk di dalam arti dikondisikan yang lain nggak bisa, memang itu khusus untuk ibadah. Oke. Mengapa masjid ini menjadi relevan di zaman sekarang? Ya gimana Mbak, ya memang kita harus banyak beribadah ya Mbak.
dari kalangan anak-anak sampai orang tua itu kan ya memang agama itu penting bagi masyarakat. Kalau tidak ada masjid ya gimana Mbak, kan enak kan ya, tidak ada masjid, masyarakatnya bisa mudah, nggak harus jauh-jauh. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses saat membangun masjid dan persiapan saat membangun masjid tersebut? Ya persiapannya ya gimana Mbak, ya memang harus itu, memang tiba-tiba aja ada orang yang baik itu untuk mendirikan masjid supaya warga Bapak itu kalau beribadah mudah, tidak harus jauh-jauh. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana reaksi masyarakat khususnya generasi muda saat membangun masjid tersebut? Ya senang juga sih, senang juga ada masjid dekat. Anak-anak muda gimana Bu? Ya kalau terlibat untuk beribadah memang ada, terlibat lah ya, itu ada sekelompok misalkan ada apa perkembangan pengajian pengawasan itu ada tiap apa minggunya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana dukungan dari pemerintah atau pihak lain dalam membangun bangunan masjid tersebut? Ya alhamdulillah dari pihak pemerintah, dari pusat, dari Pemkot itu mendukung lah Mbak. Wong itu hibah itu aja, pemerintah dari Pemkot Kota Madia itu terjun langsung untuk menyaksikan bahwa betul-betul masjid itu dihibahkan untuk masyarakat dan tidak, dan yang membangun pun saya tidak merasa mempunyai masjid itu memang saya hibahkan untuk apa masyarakat di sini, dan untuk keluarganya Bapak Mariano pun tidak 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 memiliki dari anak-anaknya, saudaranya tidak memiliki masjid itu, karena itu sudah dihibahkan dan itu pun sudah masuk notaris ke hibah, jadi sudah diwakafkan. Terima kasih ya Bu jawabannya. Semoga Ibu